Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Ketemu lagi dengan saya Farisal Syam tentunya di Live Report Sulsel Tribun Timur. Dan seperti biasa setiap hari pukul 14.00 WITA atau lebih kita akan ada laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan hari ini akan ada laporan langsung dari reporter Tribun Timur dari Kabupaten Bulukumba, Lu Utara, Parepare, dan Palopo. Baik Tribuners, untuk berita pertama kita ke Bulukumba. Tribuners, di Bulukumba terjadi penyegelan lahan sekolah, tepatnya di SMPN 20 Bulukumba di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penyegelan ini dilakukan oleh warga yang mengklaim lahan pembangunan sekolah itu adalah miliknya. Baik, untuk informasi lebih jelas terkait penyegelan lahan ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Bulukumba, ada Firky Arisandi. Selamat siang, Firky. Ya, selamat siang Kak Farisal dan Tribuners. Baik, Firky, bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih kronologis atau kejadian penyegelan sekolah SMP 20 di Kabupaten Bulukumba? Baik, jadi benar sekali Kak Farisal, jadi kembali terjadi penyegelan lahan sekolah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jadi penyegelan itu terjadi di SMP 20 Bulukumba, tepatnya di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang. Jadi penyegelan ini dilakukan oleh salah seorang warga yang mengklaim bahwa lahan sekolah tersebut adalah miliknya. Dan awal mula proses penyegelan ini dilakukan itu karena tidak adanya respon dari pemerintah setempat terkait surat yang dilayangkan oleh ahli waris lahan tersebut. Jadi sebelumnya dia telah mengirimkan surat ke pemerintah, ke Kak Farisal, namun surat tersebut tidak mendapat respon sehingga kemudian dikirimkan kembali lagi surat untuk dilakukan proses penyegelan. Seperti itu Kak Farisal. Baik Firky, kapan sekolah ini SMP Negeri 20 ini di Bulukumba disegel dan bagaimana kondisi terkini sekolah tersebut? Ya, baik. Jadi proses penyegelan sekolah tersebut itu dilakukan pada hari Senin 25 Oktober kemarin. Jadi setelah dilakukan proses penyegelan, mereka meminta agar tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi pada saat itu memang di seluruh aktivitas di sekolah tersebut itu diminta untuk dihentikan, Kak Farisal. Baik, bagaimana dengan pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan, apa respon yang diambil atas tindakan penyegelan SMP Negeri 20 Bulukumba ini, Firky? Baik. Jadi untuk dari Dinas Pendidikan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ahmad Januaris, bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan kepala desa dan camat untuk dilakukan upaya persuasif terlebih dahulu. Namun jika misalkan tidak ada hasil dari upaya persuasif yang dilakukan berdasarkan perintah Bupati, itu akan dilanjutkan ke ranah hukum. Karena menurut kepala dinas ada sertifikat yang hak milik yang dimiliki oleh sekolah tersebut yang telah menjadi aset Pemda, dan itu juga bukan hanya lahan sekolah kata dia yang disegel di wilayah itu, tapi juga ada wilayah pasar dan sekolah tersebut. Baik Tribuners, untuk informasi lebih jelas terkait kasus penyegelan sekolah SMP Negeri 20 Bulukumba ini, jurnalis kami Firky Arisandi juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Ahmad Januaris. Berikut wawancaranya. Dari tuntutan keluarga yang mengklaim lahan tersebut. Jadi lahan itu tidak hanya ada sekolah di situ, ada pasar, ada dan lain-lain. Nah, jadi ini lahan ini satu kesatuan sehingga dia klaim dan dia tutup untuk mungkin karena sebelumnya ada surat ke pemerintah kecamatan dan desa terkait klaim lahan itu. Nah, hari ini sekolah itu ditutup mungkin untuk meminta respon atau memancing respon pemerintah. Nah, kami dengan sekolah itu ada sertifikat. Oh, ada sertifikat. Tapi itu sekolah dibangun sejak kapan itu?
puluhan tahun, 30-an tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Nah, baru kali ini dilakukan kali ini penyegelan. Apa tuntutannya? Itu dia tuntutannya bahwa dia punya itu semua, Itulah termasuk pasar yang dibangun sekarang. Nah, jadi awalnya itu pada saat mungkin dibangun pasar, mungkin ada keinginannya yang tidak terpenuhi, sehingga karena dia satu kesatuan dia klaim semua. Tetapi saya sudah melaporkan kepada Bupati dan permintaan dari pemerintah setempat kepala desa untuk melakukan mediasi dulu besok rapat. Kalau tidak ada solusi maka sesuai dengan perintah Pak Bupati bahwa kita melaporkan kepada yang berwajib karena kita punya alasan itu intinya di situ. Tetapi ini masih dilakukan langkah persuasif oleh pemerintah desa karena kepala sekolah tadi menelpon ke Pak Desa, kebetulan beliau ada di Makassar, bahwa bagaimana Pak Desa saya lapor ke polisi atau gimana. Jangan dulu, nanti kita coba. Artinya mediasi dulu. Kita cari lakukan tindakan persuasif dulu untuk tidak. Tadi wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Bapak Ahmad Januaris. Saya kembali ke Pirki terakhir. Pirki, langkah apa yang diambil Dinas Pendidikan, langkah persuasif seperti apa yang ditempuh Dinas Pendidikan dengan pihak yang mengklaim lahan sekolah ini agar masalah ini dapat selesai, Pirki? Ya baik, Kakak Farisal. Jadi lebih kepada pemerintah desa setempat, Kakak Farisal, itu pada pada hari Rabu 27 Oktober 2021 kemarin itu telah dilakukan pertemuan yang pada pertemuan itu dihadiri langsung oleh camat termasuk ahli waris yang bernama Andi Samsudin Karembolong dan Karen Ciduk, mohon maaf. Jadi pertemuan itu diinisiasi oleh Kepala Desa Tambangan Bapak Andi Abu Ayub, dan pada pertemuan itu menghasilkan dua keputusan. Yang pertama adalah membuka seluruh fasilitas atau penyegelan itu, dan kemudian pihak pemerintah desa menunggu kejelasan dari pemerintah terkait, dalam hal ini Bupati, terkait dengan surat gugatan dari para ahli waris tersebut. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kakak Farisal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Pirki Arisandi atas laporannya. Kita tunggu update terbaru kasus penyegelan sekolah di Kabupaten Bulukumba. Selamat bertugas kembali. Tribuners yang